Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya di diskusi pada hari ini, karena udah beberapa lama kita tidak diskusi ya. Sekarang kita mau melanjutkan sampainya kita diskusi pada kemarin itu. Sekarang kita mau membahas masalah i'rab yang ditinjau dari segi keadaannya. Nah, di sini pertama kali kita membacakan Fatihah kepada pengarang jurumiyah dulu. Al-Imam As-Sunhaji Al-Fatihah. Nah, lanjut aja. Langsung di sini i'rab ditinjau dari segi keadaannya itu dibagi dua, yaitu yang pertama i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Nah, yang lafzi ini secara nyata, i'rab secara nyata. Dan yang kedua, i'rab secara takdiri. Nah, i'rab ditinjau yang kedua ini ditinjau dari segi keadaannya ya, yaitu i'rab lafziyun. I'rabun lafziyun. I'rabun lafziyun. I'rabun lafziyun. I'rab yang nyata. Contoh Zaidun, ini kan dia nyata ini. Nah, barisnya itu nyata. Yang kedua, i'rabun takdiriyun. Nah, i'rabun takdiriyun. I'rab yang tidak nyata. Contohnya Mustafa. Nah, i'rab yang tidak nyata itu ditakdirkan, barisnya itu ditakdirkan, baris depannya itu ditakdirkan alal alifi, itu di sini. Nah, itu dinamakan dengan i'rabun takdiriyun. Ini i'rab yang ditinjau dari segi keadaannya. Nah, lanjut. Tempat-tempat dan sebab-sebabnya terjadi perubahan tidak nyata. Pertama, tempat-tempat dan sebab-sebabnya perubahan tidak nyata itu ada dua. Pertama pada isim. Nah, i'rabun takdiriyun itu akan terjadi pertama pada isim. Nah, kedua, yang pertama, i'rabun takdiriyun pertama terjadi pada isim. I'rabun takdiriyun terjadi pada isim. Isim di sini pada isim, dan pada isim ini juga dibagi menjadi tiga lagi. Pada isim maksur, ismu maksurin. Yang pertama isim maksur. Apa itu isim maksur? Yaitu isim yang berakhiran dengan huruf alif pada huruf alif. Pada isim ini semua baris muqaddar, semua barisnya itu muqaddar, yaitu tidak nampak. Kenapa tidak nampak barisnya? Lita'azzur, karena uzur. Contohnya Ja'a Musa, contoh Ja'a Musa. Nah, Ja'a Musa. Terus Ra'aitu Musa. Ra'aitu Musa dan martu Musa, dan selanjutnya. Ini tempatnya i'rabun takdiriyun, barisnya itu ditakdirkan. Yang pertama itu pada isim maksur, di i'rabnya ditakdirkan pada isim maksur. Ini kan baris ditakdirkan pada alifnya di sini, karena ini isim maksur. Nah, ini isim maksur. Isim maksur ialah isim yang berakhiran dengan alif di akhirnya. Ini namanya alif atau biasa kita sebut dengan alif bengkok. Nah, ini tempatnya ditakdirkan. Itu barisnya. Sebenarnya dia mau mengatakan Ja'a Musa bilangnya Ja'a Musa karena tidak sesuai, karena ada uzurnya. Karena ada uzurnya, maka ditakdirkan pada alifnya di sini.
menjadi ja'a Musa. Ja'a Musa, tidak mengatakan ja'a Musa tidak mengatakan ja'a Musa tapi di sini mengatakan ja'a Musa. Huruf baris depannya itu ditakdirkan alal alifi. Sampai sini. Dan yang kedua i'rabut takdiri, ini kan tadi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama isim maksur, dan yang kedua namanya isim mangkus. Ismu mangkusun. Ismun mangkusun. Isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim mangkus ialah isim yang berakhiran dengan huruf ya di akhirnya. Isim yang berakhiran dengan huruf ya di akhirnya. Pada isim ini 2 baris yang muqaddar, yaitu tidak nyata, yaitu baris depan dan baris bawah. Nah, kalau yaitu 2 baris yang muqaddar, yaitu baris depan dan baris bawah. Sedangkan baris atasnya itu nampak dia. Kenapa dia nampak? Lil khiffah namanya. Apa lil khiffah? Karena ringan disebutkan. Biasanya kalau orang Arab itu kalau ada kata-kata yang berat itu dirisikolkan, diberatkan tidak, atau ditakdirkan, tidak dinampakkan. Karena risikol, karena orang Arab itu menyebutkan suatu yang berat-berat, perkataan yang berat itu dia takdirkan saja barisnya itu. Risikol karena berat mereka ucapkan. Nah, kalau di sini, kalau baris atas ini khiffah, lil khiffah, ringan. Karena agak ringan dia menyebutkan bagi orang Arab. Contohnya ja'al qadi ra'aitul qadiya martu bil qadi. Ja'al qadi. Ja'al qadi ra'aitu qadiya martu bil qadi. Di sini kan ja'al qadi bilangnya. Ja'al qadi, tidak mengatakan bilang ja'al qadiyu. Karena orang Arab itu kalau mengucapkan dhammah atau hal-hal yang berat itu dia tidak mengucapkannya karena berat bagi orang Arab. Tapi kalau kita kan biasa-biasa saja ja'al qadiyu, tapi kita ini mengikuti daripada orang Arabnya. Makanya di sini mengatakan ja'al qadi. Kenapa tidak baris depan? Karena lisikol, berat pengucapannya bagi orang Arab. Ra'aitul qadiya. Nah, sini baru dia ringan bagi orang Arab. Ra'aitul qadiya, dia berbaris atas karena dia ringan bagi pengucapannya bagi orang Arab. Martu bil qadi. Nah, martu bil qadi, tidak mengatakan bilang martu bil qadi. Nah, bagi orang Arab itu sangatlah berat bagi mereka. Tidak tahulah. Mungkin itu ciptaannya dari awal itu kan. Mereka bagi orang Arab itu untuk menyebut hal-hal dhammah atau berbaris bawah itu sangatlah berat bagi mereka. Berbeda halnya nanti berbaris atas. Senang dia ucapkan baris atas karena ringan bagi mereka. Lil khiffah namanya. Lil khiffah. Yang kedua, i'rab takdiri pada isim itu yang kedua. Pertama tadi isim maksur, yang kedua isim mangkus, dan yang ketiga namanya isim yang disandarkan atau idapat kepada ya mutakalim. Nah, atau isim yang disandarkan yang idapat kepada ya mutakalim yang menunjukkan orang yang berbicara. Nah, disandarkan isim yang idapat. Ismu idapatun diya'il mutakallimi. Isim yang disandarkan kepada ya mutakalim. Apa yang dimaksud dengan isim yang disandarkan kepada ya mutakalim? Nah, isim yang disandarkan kepada ya mutakalim ini ialah isim yang menunjukkan artinya orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Pada isim ini semua barisnya muqaddar, tidak nampak. Nah, semuanya baris muqaddar, tidak nampak.
Kenapa tidak nampak? Lil munasabah, karena penyesuaian. Semuanya itu penyesuaian. Karena bagi ya'ul mutakalim itu semuanya berbaris bawah semuanya. Bagi ya mutakalim itu semuanya berbaris bawah, makanya dimunasabahkan, disesuaikan keadaannya. Contoh, zahaba ustadi, tidak mengatakan zahaba ustadiyu. Nah, zahaba ustadiyu, a'taitu ustaziyah, hadiah, dan tidak mengatakan ustaziyah. Ataupun zahabtu ma'a ustazi. Nah, tidak mengatakan sedemikian itu. Karena kenapa? Lil munasabah di sini. Karena isim idafat kepada ya mutakalim itu apa ya? Di sini kan isim yang idafat kepada ya mutakalim itu isim menunjukkan kepunyaan bagi kita itulah. Ustazi katanya, zahaba ustazi, telah pergi ustazi, guruku. Guruku. Biasanya isim ya idafat kepada ya mutakalim ini barisnya itu baris bawah dia, tapi mahalnya itu mahal ropa. Nah, barisnya itu baris bawah, tapi mahalnya itu mahal ropa. Seakan-akan dia mengatakan zahaba ustaziyu. Nah, karena kenapa tidak dia mengatakan ustaziyu? Karena munasabah. Di sini karena kita menyesuaikan kepada ya mutakalimnya itu. Menyesuaikan kepada ya mutakalimnya. Zahaba ustazi. Nah, zahaba ustazi katanya, tidak mengatakan zahaba ustaziyu. Kenapa? Karena li'ajlil munasabah. Nah, karena li'ajlil munasabah. Itu yang i'rab takdirin bil ismi tadi itu ya. I'rab yang tidak nampak pada isim. Nah, sekarang kita akan menyebutkan i'rab yang tidak nampak pada fi'il. Kita hapus dulu. I'rab yang tidak nampak pada fi'il. Yang kedua, i'rab yang tidak nampak pada fi'il. Ini ada dua ini. I'rab yang tidak nampak pada fi'il itu pada fi'il mudhari' dan fi'il pada fi'il mudhari' yang berakhiran dengan huruf ilat alif, dan pada fi'il mudhari' yang berakhiran dengan huruf ilat ya dan wawu. Yang pertama, i'rabut takdiriyun lil fi'li. I'rabun takdiriyun lil fi'li. Pertama, ada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' yang berakhiran dengan huruf ilat alif atau mu'tal alif namanya. Pada fi'il mudhari' al-mu'talul alifi, yang mu'tal dengan menggunakan huruf alif. Nah, pada mu'tal huruf alifnya ini ada dua baris yang mengkodar, yaitu ada dua baris yang mengkodar, yaitu yang tidak nampak, baris depan dan baris atas. Nah, kalau yang tadi itu kan baris depan sama baris bawah, tapi di sini yang mengkodar itu ialah baris depan dan baris atas. Kenapa? Karena lita'azur, karena uzur. Contohnya yakhsha, la yakhsha. Yakhsha, yakhsha, la yakhsha. Kenapa tidak bilang yakhshi? Nah, karena yakhshi itu tidak masuk pada fi'il, akan tapi masuk pada isim. Nah, ini pada fi'il mudhari' mu'tal alif ada dua baris yang qadar, yaitu depan dan baris atas. Yakhsha, la yakhsha, yakhsha dan la yakhsha. La yakhsha. Nah, yang kedua, pada fi'il mudhari' yang berakhiran dengan huruf ilat ya dan huruf ilat wawu. Nah, pertama, fi'lun mudhari'un
al-mu'tal wawi wal ya'i, mu'tal wawu dan ya. Contohnya, pada fi'il mu'tal ini hanya satu baris yang mengkodar, yaitu baris depan karena lita'azur. Pada mu'tal di sini baris depannya yang mengkodarnya itu hanya satu, yaitu baris depan saja. Sama kata dia itu lita'azur karena uzur. Sedangkan baris atas bagi mu'tal wawu dan ya ini hukumnya lil khifah, ringan. Karena ringan disebut bagi orang Arab. Contohnya ya yarmi, lam yarmi, la yarmiya. Contohnya yarmi, lan yarmiya. Di sini ada satu baris yang muqaddar, yaitu dhammah muqaddarah. Ini lita'azur, ini lita'azur karena uzur. Kalau ini lil khifah karena ringan disebutkan. La yarmiya, ringan disebutkan kalau baris atas. Ini pada fi'il mudhari yang mu'tal ya ini. Kalau yang mu'tal waw bagaimana? Sama, yad'u, lam yad'u, yad'u, la yad'u. Nah, ini sama kata itu yad'u lita'azur, la yad'u lil khifah karena ringan penyebutannya, ringan disebut karena lil khifah. Kalau ini tidak disebut barisnya, baris depannya itu karena lita'azur, kayak tadi itulah. Nah, sedangkan tatkala baris mati, semuanya ini tatkala baris mati. Sedangkan tatkala ketiga fi'il mu'tal ini, mu'tal alif, waw ataupun dan mu'tal ya ini, kalau dia baris mati itu membaris mati dengan membuang huruf ilatnya, yaitu dengan membuang huruf ilatnya. Contoh yakhsha, kalau berbaris mati menjadi lam. Udah. Kalau dia berbaris mati menjadi lam. Nah, yakhsha dengan membuang huruf ilatnya, yang ini dibuang. Nah, lam yakhsha. Ya lam yarmi. Nah, menjadi lam yarmi. Huruf ilatnya yang di sini itu dibuang, mahdhuf. Lam yarmi. Lam yad'u. Nah, lam yad'u, gitu. Paham? Nah, insyaallah. Nah, mungkin sampai sini kita pembahasan diskusi kita ya. Kalau ada salah kayak apa gitu, mohon di komentar, karena kita masih grogi untuk menyampaikan diskusi hal seperti ini. Karena kita masih belajar juga ya, maklumlah. Kalau ada hal-hal yang saya salah, mohon di komen atau ditegur kayak gimana gitu. Karena kita masih belajar bersama-sama menjadi santri di sini. Kesalahannya itulah semuanya itu berada pada saya, mungkin kan. Tapi dengan kesalahan itu insyaallah bisa kita rubah menjadi baik. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan, dibukakan hati kita, diberi hidayah, taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.